Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rintaulina Bortumeang dengan NPM 25412049. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk surat. Yang pertama ada full block style atau bentuk lurus penuh. Full block style adalah bentuk paling sederhana dan paling sering digunakan dalam praktik perkantoran modern. Dalam bentuk ini, semua elemen surat mulai dari kepala surat, nomor surat, tanggal, alamat tujuan, isi, hingga tanda tangan ditulis secara rata kiri dari margin sebelah kiri kertas. Tidak ada indentasi atau penjorokan paragraf, sehingga seluruh surat tampak seperti blok huruf yang solid dan rapi. Bagian-bagian surat dalam full block style yang pertama ada kop surat, yang kedua ada nomor surat, yang ketiga tanggal surat, yang keempat lampiran, yang kelima perihal atau hal, yang keenam alamat tujuan, yang ketujuh salam pembuka, yang ke-8 isi surat yang berupa pembuka, isi, penutup, yang ke-9 salam penutup, yang ke-10 tanda tangan, yang ke-11 nama penanda tangan, yang ke-12 jabatan penanda tangan, yang ke-13 tembusan, yang ke-14 inisial. Kelebihan dari full block style ini, yang pertama, paling mudah untuk dibuat atau diketik. Yang kedua, hemat waktu dalam pengetikan. Yang ketiga, tampilan yang rapi atau modern. Yang keempat, cocok untuk surat-surat resmi yang memerlukan tampilan profesional. Yang kedua, ada block style atau bentuk lurus. Block style hampir sama persis dengan full block style, tetapi dengan satu perbedaan signifikan dalam penempatan beberapa elemen. Pada bentuk ini, nomor surat, alamat surat, salam pembuka, dan lampiran tetap ditulis dari margin kiri. Namun, penempatan tanggal, salam penutup, nama penanda tangan, dan tanda tangan dipindahkan ke sebelah kanan surat, menciptakan keseimbangan visual yang berbeda. Perbedaan dengan full block style adalah tanggalnya ditulis di sebelah kanan. Yang kedua, salam penutup ditulis di sebelah kanan. Yang ketiga, tanda tangan ditulis sebelah kanan. Yang keempat, nama penanda tangan ditulis sebelah kanan. Yang terakhir, elemennya tetap di kiri. Bagian-bagian surat block style. Yang pertama, kop surat. Yang kedua, nomor surat. Yang ketiga, tanggal surat di bagian sebelah kanan. Yang keempat, lampiran. Yang kelima, perihal atau hal. Yang keenam, alamat tujuan. Yang ketujuh, salam pembuka. Yang ke-8, isi pembuka. Yang ke-9, salam penutup yang ditulis sebelah kanan. Yang ke-10, tanda tangan. Yang ke-11, nama penanda tangan. Yang ke-12, jabatan penanda tangan. Yang ketiga, tembusan. Yang ke-14, inisial. Next, yang ketiga, bentuk suratnya adalah semi block style atau bentuk setengah lurus. Semi block style adalah bentuk yang paling banyak digunakan dalam praktik administrasi perkantoran Indonesia. Bentuk ini merupakan kombinasi antara block style dan full block style, dengan penambahan elemen indentansi pada awal paragraf isi surat. Penggunaan bentuk ini direkomendasikan untuk surat-surat resmi yang memerlukan tampilan profesional namun tetap mempertahankan kesan tradisional. Kelebihan semi block style, yang pertama, paling sering digunakan di Indonesia. Yang kedua, tampilan lebih elegan dan profesional. Yang ketiga, cocok untuk surat undangan, pemberitahuan, dan korespondensi resmi lainnya. Yang keempat, keseimbangan sempurna antara kemudahan dan estetika. Bentuk surat yang keempat adalah indent style atau bentuk lekuk. Indent style memiliki karakteristik unik pada penulisan alamat tujuan yang berbentuk seperti tangga atau bergigi. Selain itu, semi block style, awal paragraf isi surat juga menjorok ke dalam. Bentuk ini jarang digunakan karena kompleksitasnya dan keterbatasannya hanya cocok untuk surat dengan alamat dan tujuan yang singkat. Ciri khas dalam indent style yang pertama, alamat tujuan ditulis secara bergigi. Yang kedua, baris pertama alamat dimulai dari margin kiri. Yang ketiga, baris kedua masuk 5 hentakan, baris ketiga masuk lagi 5 hentakan, dan seterusnya. Yang keempat, isi surat juga menjorok ke dalam pada awal paragraf. Yang kelima, tanggal, salam penutup, dan tanda tangan di bagian sebelah kanan. Keterbatasan dalam indent style adalah hanya cocok untuk surat dengan alamat tujuan pendek. Yang kedua, kurang praktis untuk alamat yang panjang karena akan membuat surat terlihat tidak seimbang. Yang ketiga, memerlukan perhitungan yang lebih teliti dalam penempatan alamat. Bentuk surat kelima adalah hanging paragraph style atau bentuk menggantung.
Hanging paragraph style adalah bentuk yang paling jarang digunakan dalam korespondensi sehari-hari, baik dalam lingkungan bisnis maupun pemerintah. Keunikan bentuk ini terletak pada pola penulisan, alineanya yang terbalik dari semi-block style dan indent style. Pada bentuk ini, hanya baris pertama alinea yang dimulai dari margin kiri, sementara baris berikutnya menjorok ke dalam. Ciri khas pada hanging style yang pertama, baris pertama setiap alinea dimulai dari margin kiri. Yang kedua, baris kedua, ketiga, dan seterusnya menjorok atau masuk 5-7 huruf ke dalam. Yang ketiga, nomor surat, tanggal, dan alamat tujuan sama seperti bentuk lurus atau margin kiri atau disesuaikan. Yang keempat, menciptakan efek visual seperti menggantung karena baris pertama tidak menjorok. Bentuk ini jarang digunakan, namun kadang masih ditemukan dalam surat-surat tertentu untuk menciptakan efek visual khusus atau sekedar variasi bentuk surat. Yang keenam ada office style atau bentuk resminya Indonesia. Office style adalah bentuk surat resmi yang diterapkan oleh instansi pemerintah Indonesia. Bentuk ini terbagi menjadi dua variasi, resmi Indonesia Lama dan resmi Indonesia Baru. Kedua variasi memiliki perbedaan signifikan dalam penempatan elemen surat tertentu. Ciri khas dalam office style lama, yang pertama, kepala surat rata di tengah atau sesuai identasi instansi. Yang kedua, nomor surat, lampiran, dan perihal menggunakan margin kiri. Yang ketiga, tanggal surat di sebelah kanan. Yang keempat, alamat atau penerima, sebelah kanan bagian bawah tanggal. Selanjutnya, isi surat, jarak baris 1/2, awal paragraf, menjorok 5 huruf sampai 7 huruf. Selanjutnya, salam pembuka dan penutup sesuai letak perihal atau sebelah kanan. Dan yang terakhir, jabatan, tanda tangan, nama, sebelah kanan bawah. Keunikan office style lama adalah yang pertama, penempatan alamat yang berbeda, membuat surat terlihat tradisional. Yang kedua, membuat format lama yang masih banyak digunakan di instansi pemerintah tertentu. Yang ketiga, memerlukan perencanaan layout yang lebih cermat. Sedangkan ciri khas office style baru, yang pertama, merupakan variasi dari semi-block style. Yang kedua, kepala surat rata di tengah. Yang ketiga, nomor surat, lampiran, perihal, margin kiri. Yang keempat, tanggal surat sebelah kanan. Yang kelima, alamat tujuan, margin kiri atau di atas salah pembuka seperti surat standar lainnya. Yang keenam, isi surat berada di awal paragraf menjorok ke dalam. Yang ketujuh, salam pembuka dan penutup di bagian sebelah kanan. Dan yang ke-8 adalah tanda tangan dan nama di bagian sebelah kanan. Office style baru adalah standar yang direkomendasikan oleh Kemendiknas dan lebih sering digunakan di instansi pemerintah modern. Tetapi, office style lama masih bisa ditemukan di beberapa instansi pemerintah yang masih menggunakan format lama. Sekian dari saya tentang bentuk-bentuk surat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.